diingatkan ya. Yang belum hadir bisa diingatkan. Kemudian di grupnya bisa diingatkan gitu. Kemudian eh, kalau akses ke kelasnya kan sudah punya ya masing-masing gitu ya. Nah, nanti kita buka sesi diskusi setelah ada penjelasan dari Pak Singgi, baru kita buka ya Pak Singgi untuk diskusi. nya. Wah, ini apa nih yang di-share nih? Apa ini? Ini Mbak Fatimah ini. Agak sengaja kayaknya. Hmm. Baik, terima kasih Pak Singgi. Kita mengawali ya Baik, eh, pertemuan ini. Silakan Pak Singgi untuk kita bisa lanjutkan di penjelasan berikutnya. sudah tampil ya Mas? Sudah tampil. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Ini untuk mempersingkat waktu ya, karena ma di apa di Mas Yusuf sudah jam 10 lebih dia waktunya tidur ini. Nah, baik, hari ini atau malam ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, agenda kita adalah se apa? Nanti saya akan menjelaskan apa? Kurikulum 2024. Jadi di batch 567 itu memakai kurikulum yang baru, berbeda dengan kurikulum yang eh, angkatan satu, batch 2 dan eh, batch 4 begitu ya. Nah, kemudian nanti baru KRS. Nanti ada selanjutnya nanti ada sesi diskusi. Nah, baik. Nah, ini reminder teman-teman semuanya, ini apa dosen-dosen dari Prodi Informatika, ada Pak Dadan, ada saya, kemudian ada Bu Amel, ada Pak Hendra dan ada Pak Zastra. Ini harus diingat ya, nanti lupa. Nah, kemudian eh, apa tentang kurikulum. Nah, prodi kita itu sudah terakreditasi baik ya, teman-teman. Jadi kalau apa namanya menanyakan terkait akreditasi, jadi program studi informatika itu sudah terakreditasi baik. Nah, kemudian, nah ini selanjutnya kurikulum. Jadi teman-teman semuanya, ini apa jelas nggak ini? Apa tampilannya, Mas, Mbak? Jelas, Pak. Jelas, Nah, jelas. nah, jadi untuk kurikulum batch apa 2024 ini saya ulang lagi untuk angkatan 5, kemudian angkatan 6 dan angkatan 7. Nah, kemudian nah ini sudah saya apa petakan. Di sini ada apa namanya mata kuliah yang berhubungan dengan matematika, ada mata kuliah yang berhubungan dengan apa jaringan komputer, ada mata kuliah yang berhubungan dengan programming, kemudian ada mata kuliah yang apa namanya AI begitu. Nah, ini nanti di setiap apa semester ini sudah saya apa petakan dengan Pak Dadan. Jadi apa namanya misal dari ini di semester 1 kita apa teman-teman sudah mengambil statistik, kemudian belajar data science, kemudian belajar AI dan big data, kemudian apa belajar penambangan data baru diolah dengan machine learning. Nah, ini sudah diajarin, ini diampu oleh dari prodi dosen dari prodi sains data karena mereka sudah ahlinya di sini. Nah, kemudian kalau mata kuliah yang ber apa programming itu diampu oleh apa dosen informatika. Kemudian jaringan juga sama. Kemudian nanti dari ada yang dari prodi matematika juga yang khusus untuk apa namanya ngajar matematika. Gitu. Nah, kemudian ini kebaca nggak Mas? Mas, Di ini saya enggak, Pak. kecil ya? Iya, Bentar. Iya, kecil. Mas Singgi kecil-kecil. kurang besar nih. Coba dibesarkan Mas Singgi. Oke, sebentar.
Kalau ini, Mas, tetap apa sudah kelihatan? Nah, ini kelihatan nih ya. Jelas Pak, jelas Pak. Jelas. Nah, oke. Ini saya ulangi lagi ya. Nah, ini tentang kurikulum. Jadi apa? Kurikulum 2024 itu diambil oleh angkatan 5, 6 dan 7 dan seterusnya. Nah, ini di semester 1 teman-teman itu kan sudah mengambil mata kuliah ini ya. Yang ini sudah paketan. Jadi ketika sudah masuk UIC maupun prodinya apa akan apa mengambil mata kuliah di semester 1 ini. Kemudian di semester 2 ini mata kuliahnya data science, kemudian ada pengantar revolusi industri, ada struktur data, ada konsep database, ada sistem operasi, ada jaringan komputer, ada probability teori, ada matematika diskrit. Nah, ini nanti akan saya kirimkan ke ini ya, teman-teman ya. Nah, kemudian saya ulangi lagi. Nah, di sini sudah ada warna-warna ini untuk membedakan kalau yang warna apa biru ini itu ada roadmap untuk belajar programming begitu ya. Nah, ini ada apa pemrograman dasar terlebih dahulu, ada belajar struktur data, kemudian ada belajar konsep database, kemudian ada pemrograman web, kemudian ada Belum. pemrograman berorientasi Umbar. objek, kemudian sampai nanti pemrograman framework. Iya, salak tuh. Oke. Nah, ini nanti kemudian ini yang warna kuning ini adalah roadmap apa belajar jaringan itu sampai dengan keamanan jaringan. Kemudian yang warna ini itu apa matematika. Jadi pondasinya untuk di prodi informatika itu wajib ada matematikanya. Nah, kemudian nanti apa akan saya kasih juga list-list ini kan terlalu kecil ya, nggak ada kodenya nanti akan saya kirimkan ke grup. Nah, nanti di semester 5 ini mata kuliahnya. Kemudian di semester 6, nah ini nanti teman-teman akan ini ya, akan PKL atau magang. Ini praktek kerja lapangan. Kemudian, nah ini di kurikulum 2024 itu ada dua apa profil lulusan. Nanti teman-teman bisa memilih mata kuliah apa software engineer atau IT konsultan gitu ya. Nah, nanti teman-teman di sini ada mata kuliah pilihan nanti akan saya jelaskan mata pilihannya apa saja. Kalau misal Mas Yusuf, oh Pak aku pengennya software engineer, saya pengen bagaimana apa pengujian perangkat lunak, nah dan sebagainya. Nah itu nanti bisa pakai software engineer. Nah misal nanti Mas siapa Mbak Anggun ingin, wah saya sudah kerja Pak, saya pengen apa profil lulusannya atau keahliannya pengen IT konsultan, nah itu juga bisa. Nah ini. Nah kemarin juga ada Pak, kalau saya pengen fokusnya AI gimana ya di sini nanti. Ini ada roadmapnya, belajarnya. Gitu. Nah kemudian nanti ada capstone project di sini teman-teman semuanya. Nah ini capstone project itu bisa membuat aplikasi. Nah, di sini bisa langsung ini menyusun skripsi teman-teman semuanya. Nah, ini kan menyusun skripsi, kemudian bisa mengambil skripsi di semester 7. Jadi Mas Yusuf dan teman-teman itu bisa lulus di semester 7. Nah, dari sini. Jadi dia sudah PKL. Nah, ini PKL-nya nanti bisa di UIC, bisa di luar begitu. Kalau di luar bisa di perusahaan, bisa di instansi pemerintahan dan lain sebagainya boleh. Ini nanti teman-teman bisa nih apa lulus di semester 7. Ini kan jumlah setiap semester itu batasnya 24 SKS. Jadi kalau misal Mbak Adel itu IP-nya di atas 3 itu bisa mengambil 24 SKS. Nah, jadi misal Mbak Adel itu di sini, wah ini 21 SKS. Nah, saya pengen ngambil di sini 3 SKS lagi bisa.
gitu. Oh, ini dua-dua SKS. Oh, saya pengen ini menambah di semester 4 ini, saya pengen menambah lagi di sini. Yang apa namanya? Yang dua SKS ini etika profesi bisa. Gitu. Pokoknya di setiap semester itu batasnya adalah 24 SKS. Nah, nanti misal ini kan angkatannya Mbak siapa angkatan batch 6. Nah, ini kan mau ngambil ini 21. Nah, ini bisa nih ngambil gitu. Di sini bisa 21 SKS berarti masih 3 SKS berarti ngambil mata kuliah misal oh saya pengen ini keamanan jaringan saya ambil. Nah, ini bisa. Pokoknya batasnya 24 SKS. Tapi kalau untuk semester 1, semester 2 itu batasnya adalah 21 SKS, nggak bisa lebih gitu. Nah, kemudian teman-teman nanti apa namanya di sini bisa mengambil tadi ya 24 SKS. Nah, ini nanti ada praktek kerja lapangan. Nah, di semester 7 ini, nah, ini usahakan teman-teman bisa mengambil skripsi di sini. Ini kan cuma 16 SKS ya. 16 SKS ditambah 6 SKS. Nah, saran saya ini jangan sampai setiap apa semester ini misal Mbak Adel nggak lulus 4 mata kuliah. Nah, ini akan susah nanti untuk lulus di semester 7 karena mata kuliahnya apa ngulangnya lebih banyak. Jadi misal bisa tuh kalau misal satu semester itu satu mata kuliah, oh saya nggak lulus ini nih. Nah, harus mengulang karena nilai saya D. Nah, ini. Kalau misal oh lulus semuanya minimal nilainya B atau nah ini bisa ini lulus di semester 7 gitu. Kayak teman-teman yang lulus kemarin itu mereka rata-rata di setiap semester itu lulus gitu ya. Jangan enggak misal di dalam semester 4 ini Mbak Adel nggak lulus 4 mata kuliah. Nah, ini agak berat ini untuk lulus di semester 7 gitu. Lulusnya nanti di semester 8 gitu. Nah, ini untuk kurikulum ya. Nanti ada SK-nya tapi apa ditunggu. Jadi nanti akan di SK-kan oleh prodi terkait kurikulum 2024. Jadi harus disahkan dulu. Tapi ini yang sudah berjalan itu semester 1 sampai semester 4 dulu. Kalau angkatannya Mas Hasan itu sudah semester 4 kalau nggak salah ya di sini. Nah, ini nanti mata kuliahnya ini nanti saya kasih. Nah, ini untuk kurikulum 2004 teman-teman itu bisa lulus di semester 7 asalkan IPK-nya harus di atas 3 per semesternya. Ya, 3,0 itu bisa mengambil 24 SKS. Nah, oke. Nanti saya lanjutkan dulu, habis ini bisa tanya jawab ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini ada apa kumpulan mata kuliah yang bisa mendukung skripsi, gitu ya. Nah, ada apa IT konsultan dan software engineer. Nah, ini ada eh, ini, oke. Nah, ini software engineer nanti apa misal tadi Mas Yusuf, aku pengen apa Pak, fokus ke software engineer Pak, mata kuliah pilihan apa yang saya ambil. Nah, ini bisa bagaimana manajemen proyek perangkat lunak, jaminan kualitas perangkat lunak, pemrograman perangkat bergerak, kemudian ada enterprise framework, ada pengujian perangkat lunak. Nah, jadi setelah tadi Mas Yusuf belajar apa pemrograman web, pemrograman framework, kemudian pemrograman apa PBO. Nah, dasar-dasarnya sudah kuat. Nah, ini langsung milih software engineer. Nah, misal ada lagi misal Mas Diki gitu atau Mas Dimas. Oh Pak, saya sudah kerja di kantoran, kemudian sudah terbiasa dengan software engineer. Nah, saya pengen ngambil IT konsultan Pak. Nah, ini mata kuliahnya. Manajemen resiko, TI, enterprise arsitektur, ada IT government, ada bisnis berbasis teknologi, ada enterprise framework. Nah, itu untuk apa IT konsultan. Jadi bisa memilih itu. Pak, misal ada pertanyaan kemarin dari Mas siapa ya? Mas Dimas atau siapa ya? Lupa saya. Pak, kalau saya pengen nanti
fokus ke AI bisa enggak, Pak? Bisa. Jadi kan kita sudah fasilitasi tadi ya, apa di ini mata kuliah ini sudah dikasih roadmap. Nah ini bisa machine learning, bisa deep learning nanti di pengembangan dari machine learning. Nah itu bisa. Jadi teman-teman kita sudah kasih fondasi. Jadi tugas akhirnya itu nggak harus software engineer atau IT consultant, tapi dengan apa machine learning ini juga bisa. Gitu. Nah oke. Nanti setelah itu baru kita membahas KRS. Nah nyampe sini ada anu bisa ada pertanyaan? Dari Mas siapa nih? Ada dari Saya Pak, ya silakan Mas. tadi untuk apa namanya? Misalkan kalau kita skip beberapa matkul kan misalnya 5 misalnya Pak. Hmm. Nah, kemudian nanti untuk melanjutkan skripsi itu kan kita ngulang itu untuk beberapa Hmm. matkul yang sudah lewat. Nah, apakah pengulangan matkul yang sudah lewat itu akan mengikuti semester itu atau bisa dalam jangka beberapa bulan gitu? Itu aja, Pak. Oke. Jadi pertanyaannya tadi Pak, misal saya di semester apa 3 ini gitu ya. Saya ketinggalan 4 mata kuliah, nanti apakah saya berpengaruh kelulusannya? Iya Mas. Gitu. Nanti kalau Mas Yusuf misal nggak lulus 4 mata kuliah, ini akan berat di sininya untuk lulus di semester 7. Kalau satu mata kuliah, dua mata kuliah ini bisa diulang nih di sini. Ini kan batasnya cuma 17. Oh, saya pengen ngambil 6 6 mata kuliah di sini kan bisa. Nah, ini kan baru 23 SKS atau dua mata kuliah di sini. Nah, ini bisa ditambahkan. Tapi kalau 4, nah ini nanti di sini mentok nanti nggak bisa 24 SKS. Nah, kemudian apakah harus mengulang atau bisa lanjut di semester berikutnya? Nah, saran saya karena ini sudah ada roadmap-nya, diulang saja Mas Yusuf. Misal Mas Yusuf nggak lulus ini PBO sama web gitu ya. Nah, tapi nanti ini kan nggak lulus, tiba-tiba mengambil mata kuliah pemrograman framework. Nah, ini agak berat nanti. Nah, ini kan dasar-dasarnya aja nggak lulus gitu ya. Ketika mengambil Iya, pemrograman framework, iya, iya, betul. nah, nanti Mas Yusuf bingung. Waduh, ini apa ini? Kemarin JavaScript aja nggak bisa saya gitu ya. Kemudian, nah ini belajar React, aduh, nah, ini Iya, iya. mumet nih gitu. Nah, contoh juga sama keamanan informasi kan kemarin cuma hanya dasar-dasarnya begitu ya. Nah, kemudian belajar keamanan jaringan apa ya kemarin gitu. Nah, ini sudah ada roadmap-nya. Kalau saya eh, bisa ngambil saya ulangin lagi nih mata kuliah yang nggak lulus kemarin gitu. Itu Mas, Mas ini kan nggak mungkin nih Mas Yusuf ini nggak lulus semuanya tiba-tiba machine learning gitu ya. Wah ini apa ini gitu. Nah, kalau di semester 5 ini agak apa mata kuliahnya itu agak mudah-mudah lah ya. Maksudnya nggak ngoding. Nah, ini bagaimana sih teknik ini mempersiapkan di skripsi. Bagaimana sih presentasi yang baik gitu. Misal Mas Yusuf atau Mbak Adel gitu ya. Presentasi yang baik itu seperti apa gitu. Jangan-jangan kemarin itu ada yang kakak kelas kalian itu presentasinya waduh kurang ini ya perlu perlu dilatih itu orang presentasi itu mungkin gugup dan lain sebagainya. Nah itu kita eh, buat di sini dilatih gitu. Kemudian nanti bagaimana penelitian. Jadi mengambil skripsi itu harus paham dulu metode penelitian. Bagaimana sih metode penelitian? Kemudian nanti ada tata tulis ilmiah. Nah, misal kayak Mas Yusuf ini kan orang praktisi ya. Nah, suruh nulis skripsi atau tata tulis ilmiah itu wah mumet itu. Betul, Mana betul. caranya? Kalau suruh ngoding sehari semalam 24 jam siapa saya ngoprek
lab rusak 24 jam siap. Tapi kalau suruh nulis yang Iya, iya. ilmiah itu ya nggak bisa ini. Ya, misal apa yang dari apa yang dari Maluku, Mbak Arsya gitu. Waduh Pak, ini saya sudah kerja di dinas apa gitu ya, suruh 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 belajar tata tulis ilmiah ya mumet ini. Nah, maka dikasih tata tulis ilmiah ini lengkap berarti. Jadi di sini itu sudah dipersiapkan teman-teman semuanya. Bagaimana tata tulis ilmiah, metode penelitian, teknik presentasi. Kemudian ada etika profesional. Nah, ini sudah dipersiapkan di sini teman-teman semuanya. Jadi kalau persiapan skripsi itu sudah matang gitu ya. Jadi di sini itu teman-teman, aku PKL sambil ngerjain ini apa namanya eh, ngerjain skripsi. Gitu. Nanti ngambil skripsinya di semester ini 7. Nah ini bisa semester 7. Kira-kira gitu Mas Yusuf. Baik, Pak, baik. Nah, oke. Nah, ini untuk ada pertanyaan di chat. Ini Mas Junaldi, ini untuk batch 5. Mas Junaldi ini kan batch 2 ya. Batch 2 itu berbeda kurikulumnya dengan 2024. Jadi kurikulumnya enggak seperti ini gitu. Nanti akan disosialisasikan untuk yang magang. Nanti di WA-in satu-satu untuk magang nanti dibuatkan grup gitu untuk batch 2 gitu. Ini khusus batch 5, 6, 7. Oke ya, Mas, ada pertanyaan lagi dari yang lain sebelum kita KRS? Mas Diki, Mas siapa nih? Dimas, Mas Fauki, Pak Ical. Ya, pertanyaan di kolom chat kasih Ya, V. ini. Pak, kalau saya cuma bisa ngambil 12 SKS, apakah harus ngulang matkul yang lalu atau lanjut beberapa matkul yang sekarang? Nah, ini nanti ini ya masalah KRS ya. Nah, ini saya lanjutkan ini. Nah, ini yang pertama Ini nanti kalau ada yang bertanya tentang kurikulum ini ya, tulis di chat juga nggak apa-apa. Nah, ini Mas, tentang KRS. Nah, ini. Jadi di sistem itu sudah dibatasi, Mas, Mbak. Nah, ini kalau kok bisa tadi Mas Afif bisa 12 SKS. Nah, ini berarti banyak mata kuliah yang nggak lulus. Misal ada 7 mata kuliah dia nggak lulus 4. Nah, ini IPS-nya 12 gitu ya. Nah, tapi kok Mbak Adel kok bisa ngambil 24 SKS, berarti semua mata kuliah itu dia lulus gitu ya. Nah, ini ada batas IPS ini di sistem ya. Ini saya screenshot di sistem. Nah, ini saya nggak bisa nih misal Pak, saya di semester ini saya nggak lulus gitu ya. Nah ini masalahnya di sini. Nah, apakah bisa Pak Singgi membantu 24 SKS? Nggak bisa Mas. Ini udah di sistem, saya juga nggak bisa ngapa-apain. Ini udah peraturannya sudah di SK-kan gitu. Nah ini nggak bisa. Masalahnya di sini. Kok ada yang bisa 24 SKS, ada yang 18 SKS. Nah ini Mas Yusuf dicek nih. Wah ini aku nggak lulus yang berapa mata kuliah ini. Ini ada 12 gitu ya. Nah ini berarti banyak yang mata kuliah yang nggak lulus. Ini sayang banget ini. Itu sudah Ya, kan cuma dikerjakan gitu. Pokoknya dikerjakan semuanya aja. Kerjakan. Nggak bisa tanya di internet juga sudah banyak ya sekarang. Tinggal klik aja sudah muncul. Nah, ini belajar atau tanya teman-temannya gitu. Nah ini masalahnya di situ. Nah, saran saya bagaimana Mas Afif? Apakah saya harus mengulang? Ya,
saran saya harus diulang nih Mas. Misal Mas Afif di semester berapa ini? Di semester apa namanya? Semester 3. Semester 3 gitu. Nah, ini nggak lulus nih mata kuliah struktur data, konsep database, sistem operasi. Nah, ini kan berarti cuma 12 SKS. Pilih ini Mas, mata kuliah yang ngulang. Misal yang ini 3, 2, 2. Nah, ini Pak pilih 2 aja nih. Berarti kalau 12 kan 2, 2, 4, 4, 6, 6, 9. Ya, cari. Nah, bisa bisa juga ngambil yang wah ini gitu. Ini 2. Aku kan ini lulus nih, aku 2. Cari yang 2. Nah, itu bisa. Oh gitu ya. Makasih Ya, Pak. misal keamanan informasi, aku sistem operasi kan udah lulus, gitu ya. Yang nggak lulus itu saya mata kuliah yang 3 SKS, misal apa nih? Yang 3 SKS. Nah, ini struktur data, gitu ya. Wah, saya pengen yang data saya. Nah, ini bisa. Jadi pilih yang banyak. Jadi nanti kalau misal ini 2, 2, 2, 2, ini kan bisa 5 mata kuliah. Apa 6 mata kuliah gitu Mas. 2 kali 6 kan 12 bisa ini. Nah ini diulang yang ambil yang 2, 2, 2. Oh ini saya pengen metode numerik gitu ya. Aku nggak pengen ngulang yang 3 SKS. Aku pengennya ngambil ini dulu. Nah ini strategi ya. Misal tadi, nah ini ada 2, 2, 2, 2, ngambil 2 di sini. Nah ini rekayasa metode numerik karena saya udah lulus nih matematika ini. Nah, ini saya milih nih berarti 2, 2 yang ngulang nih 2. Nah, ini bisa cek gitu. Berarti harus sesuai itu ya Pak alurnya. Ya, ini sudah alurnya. Kalau kemarin kan bingung baru ini. Nanti nggak memahami loncat bingung gitu. Ya ini aja teman-teman itu. Nanti apa nggak belajar apa pemrograman dasar tiba-tiba udah semester 3 ngambil PBO. Wah, ini bingung ini pasti nggak banyak yang nggak lulus nanti di sini. Pemrograman berorientasi objek bisa jadi dari 20 orang yang nggak lulus, yang lulus cuma 3 orang. Gitu. Sebelum sebelum ini harus dilewati dulu. Nanti saya kirim ini. Bisa. Nah, ini oke. Pak bisa. Terima kasih ya. Gitu Mas. Harus strategi Mas. Itu. Ini nanti dikirim ke Mas ini grup. Kemudian nanti, nah ini kamu strategi yang nggak lulus sih kemarin kemana aku gitu. Cuma 10 berarti. Aku kan nggak lulus nih. Penilaian kan sudah tutup. Aku nggak lulus ini nih. Nah, cari yang 2, 2 ini Mas. Mas Afif. 2, 2, 2, 2, 2. Wah nih mata kuliah ini. Pokoknya aku nanti semester depan harus 24 SKS. Gitu. Nah, baru Oh bisa iya. mengambil ini 21. Berarti 21 masih ada sisa 3 SKS lagi. Wah, ini aku yang nggak lulus kemarin ini. Nah, aku pengen mengambil apa? Oh, ini apa namanya? Data science. Ya, ngambil. Lulus harus semuanya lulus. Pokoknya targetnya tadi harus sampai ini, Mas. Pokoknya IP kamu harus 3 kalau pengen lulus tepat waktu. IPK-nya Mas Afif itu harus 3. Iya. Gitu. Bang. Oke, nah ini untuk Mas Afif ya. Kemudian Pak Ical. Pak, mau nggak kalau nilai yang bermasalah untuk semester kemarin apakah bisa menyusun? Bisa. Nah, ini Pak ini dari ini ya. Dari Maluku, Pak Ical. Nah, nanti bisa bisa anu apa menyusun KRS. Nah, nanti saya apa namanya jelaskan kok bisa menyusun KRS, ada yang sudah bisa, ada yang belum, nanti saya jelaskan. Nggak ada, Mas. Ini absensinya nggak ada. Nanti Mas Yunaldi, nanti masalah magang nanti ya. Nah, untuk Mbak Adel, apakah saya bisa nih Pak mengambil 24 SKS? Hanya bisa. Nah, berarti kalau Mbak Adel itu 21 SKS, gitu ya. Nah, ini berarti IPK-nya dicek, gitu Mbak.
Nah, misal IPK-nya Mbak Adel itu apa? 2,5 lebih, 2,57, 2, misal 2,99. Nah, ini kan kurang satu. Nah, itu nggak bisa, tetap masih 20 20 SKS ini. Nah, kemudian misal ada pertanyaan lagi, Pak, kalau di semester 3 ini saya mentokin 24 SKS bisa nggak, Pak? Karena IPK saya di atas 3. Bisa, Mbak Mbak anu, Mbak Del. Nah, misal ini udah lulus semua, udah semester 2 nih, Mbak Adel udah lulus IPK-nya 3. Wah, ini saya pengen, kan ini 21, saya genapin menjadi apa? 24 SKS di semester apa? 3 ini. Nah, ini saya pengen mengambil, wah, ini saya pengen mengambil ini aja nih, matematika gitu ya. Aljabar linier. Nah, ini bisa, Mbak. Wah, ini matematika semuanya ini. Jadi genap 24 SKS. Berarti nanti kalau lulus semuanya 3, nah ini Mbak Adel bisa menambah di sini nih, ngambil mata kuliah di sini juga bisa. Gitu. Gitu ya Mbak Adel. Baik, Pak. Mas Ali, apakah kalau kita selalu full ambil 20 berapa nih? Nggak kelihatan ini. Apakah kalau kita full ambil 20 SKS bisa lulus semester 6 nggak ya? Nah, ini apa apa namanya? Kalau semester 6 belum ada ya. Nah, ini kalau semester 7 ada. Nanti coba dihitung Mas Ali. Itu kalau misal full 24 SKS betulnya bisa, asal kuat aja gitu. Di semester 6. Nah, nih, tapi cukup nggak ini di sini? Kan ini ada 16 SKS, ada 6 SKS. Nah, di sini. Di total-total dulu, saya belum belum notal ya. Belum notal, jadi belum bisa menjawab. Apakah bisa gitu ya? Kalau Ya, ini. menambahkan kali Mas Singgi. Silahkan Mas. Ya, yang tadi di 6 semester sebenarnya bisa dihitung ya Mas Singgi. Karena kan semester 1 semester 2 itu kan sebetulnya maksimal 20 SKS ya untuk kuliahnya kemarin. Kemudian sebetulnya di aturan pendidikan tinggi itu, di aturan yang tertuang itu, bahwa untuk lulus dari jenjang pendidikan sarjana yaitu minimal 144 SKS. Nah, itu harus terpenuhi untuk dilulus di jenjang sarjana 144 SKS. Kemudian yang kedua minimal 3 tahun setengah. Jadi lulusnya itu paling cepat di 3 tahun setengah. 4 tahun bisa, 5 tahun bisa, 6 tahun bisa. Ada juga yang mahasiswa abadi gitu ya, gak lulus-lulus gitu. Nah itu sebetulnya dibatasi dari mana? Nah kampus yang membatasi apakah maksimal 6 tahun DO gitu ya, gitu. Tapi memang secara aturan dikti kan 3 tahun setengah Mas Tinggi ya, Iya, lulus gitu. Makanya di semester 7 itu memang sudah masuk ke tesis ya, skripsi, capstone project dan langsung sidang di situ. Beres kan gitu ya. Jadi skripsinya naik ke situ ya Mas Singgi ya, naik ke semester 7 ya. betul. Ya. Yang bisa Jadi ketika memungkinkan magang itu. itu strateginya ya, ketika magang itu apa yang dimagangkan itu langsung dijadikan skripsinya, tugas akhirnya. Ya, jadi nanti laporannya laporan magang dan laporan untuk skripsi gitu. Jadi dari mulai ketika kerja praktek itu sudah langsung menyusun skripsi sebetulnya. Nanti ada damping dan eh apa namanya? eh, di strategi kita seperti itu gitu ya, skema yang semester kemarin supaya apa namanya di semester 6 itu kerja praktek sambil menyusun skripsi. Kenapa? Supaya di semester 7-nya itu tidak lama, meskipun di semester 7 itu skripsinya kan di semester 7 gitu ya, tetapi di kita mulai mengerjakannya di semester 6 maksudnya begitu. Jadi sekalian magang sekaligus menyusun gitu. Ketika masuk semester 7 itu tidak lama lagi menyusunnya. Kemudian tugas akhir yang kemarin di batch 1 itu kita bisa berkelompok. Kita membangun satu sistem tapi berkelompok.
kemarin membuat sistem magang misalkan ya, ada yang membuat perancangannya, back endnya, ada front endnya gitu ya, UI UX-nya. Nah, jadi tapi aplikasinya satu, tapi dibangun ada 2 orang, ada 3 orang, pembahasannya topiknya berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau membangun misalkan rumah gitu ya, ada yang pondasinya, ada yang interiornya gitu ya, ada yang eksteriornya, ada yang lantai duanya gitu ya. Nah, ada yang kolam renangnya, tapi membuat satu rumah utuh yang eh, bagus gitu ya. Nah, ya kita pun eh, apa namanya membolehkan seperti itu di skema di prodi itu. Karena saat ini eranya adalah era kolaborasi gitu ya, era kerjasama untuk menempuh satu tujuan yang eh, bagus itu. Daripada satu mahasiswa pun satu bisa, tapi itu menurut saya sih berat gitu ya. Ketika semester 6 harus ketika magang dan harus mengerjakan tugas akhir, berat. Tapi kalau itu bersama-sama satu project gitu dan jadi gitu projectnya tidak asal jadi gitu. Nah, itu kami perbolehkan skema begitu ya Mas Singgi kemarin itu teman-teman ya. Silakan Mas Singgi, kita dilanjutkan. Baik. Nah, ini apa? Jadi bisa ya. Nah, ini untuk tambahan untuk semester 2. Nah, ini angkatannya Mbak siapa nih? Mbak Adel itu nggak boleh melebihi 21 SKS di semester ini. Nanti kalau ketahuan nanti saya hapus di sistem KRS-nya. Kan saya cekin tuh. Kalau di apa? Misal apa di semester 2 Mbak Adel ngambil ini karena ini 21 saya ngambil yang pemrograman apa objek gitu ya. Nah, ini nanti saya hapus yang ini tetap 221. Karena nggak bisa ini peraturan dari pemerintah ini maksimal 20 S1 SKS. Nah, kenapa? Ini dasar-dasarnya dulu ini di sini. Jadi ngenalin dasar-dasar dulu, matematikanya dulu ya tentang database, struktur data, gitu, statistik, matematikanya lah lebih banyak. Nah, iya, 7 tahun setengah nih. Oke. Oke ya. Nah, nanti ini saya kirimkan ini screenshot. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah sekarang kita tentang KRS, teman-teman. Ini apa saya ulangi lagi, ini ada batas IP. Nah, ini yang teman-teman harus apa pahami. Nah, ini usahakan di setiap semester, setelah semester apa 1 2 itu harus 24 SKS asalkan nilainya IPK-nya IPS-nya 3,0. Nah, ini tadi Mbak Adel misal saya IP-nya 2,99 ya tetap dapat 20 SKS walaupun kurang 0,1 aja. Ini kan sayang banget. Nah, ada yang teman-teman kemarin ini yang IPK-nya 2,99 gitu. Pak, saya aduh kurang 1 ini gimana Pak? Bisa dibantu apa enggak gitu ya. Nah, ini enggak bisa. Karena by system saya enggak bisa ini. Nah, oke. Nah, ini Pak siapa nih? Pak Rudi. Pak Rusdi, apakah bisa nilai cemen apakah lulus? Enggak lulus, Pak. Nanti saya tampilkan ya terakhir nilainya. Jadi nilainya itu minimal C, minimal itu C. Teman-teman harus ini misal di setiap semester itu jangan sampai nggak lulus, kerjain aja UTS, UAS gitu ya. Ya tapi jangan ngawur. Kemarin itu banyak yang ngopi di ChatGPT gitu, kemudian nggak diedit. Ini kan kelihatan dari warnanya, dari apanya gitu kan bisa dicek gitu ya. Itu apa? Maka nilainya itu langsung dibuat cemen gitu atau ini. Ya itu apa? Silahkan teman-teman atur gitu. Nah, oke. Nanti saya tampilin Pak yang ini apa IP-nya, nilai-nilainya. Nah, ini, nah, oke. Nanti kita KRS, teman-teman, saya contohkan. Oke, saya cari dulu, stop screen dulu.
Ditunggu dulu ya. Terkait nilai, ini penting ini. Teman-teman biasanya ini lupa. Saya download dulu. Oke, terkait tadi kurikulum terkait ini cukup ya. Sudah ini ya, dipahami ya. Ada Mas, ini saya record ini Mas. Saya record. Nah, saya cari dulu tentang nilai tadi. Nah, ini nih. Saya gede ini. Ini. Ini sudah tampil Pak Rusdi. Saya agak flu ini, kebanyakan minum es. Ini teman-teman, ini sudah tampil belum nih? Grade nilainya. Tampil, Ya, Pak, Pak. tampil. Nah, tampil, Pak. ini Sudah, Pak. Nah, Pak Rusdi. Nah, Ya, minimal sudah. lulusnya itu C. C. Ini. C plus, B min, B A sampai A plus. Nah, ini lulus. Itu. Kalau C min itu tidak lulus. Nah, ini C min sampai E. Nah, C min itu nggak lulus. Gitu. Ini tentang nilai ya. Misal makanya teman-teman itu kerjain aja UTS, UAS, tugas semuanya itu pasti lulus gitu ya. Tapi ya dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jangan ngerjainnya asal-asalan gitu. Nah, ini dosen juga ngoreksi ini nggak niat nih kuliahnya. Nah, cemen. Nah, itu kan sayang banget ini, Pak, gitu ya. Contoh ya. Nih, dikerjakan aja. Soalnya ada ini Pak Rusdi, ada angkatan 2, angkatannya Mas Yunaldi, itu ada namanya Bu Waudi kalau nggak salah. Nah, beliau itu udah umurnya 40 ke atas ya, 45 atau berapa gitu. Udah ini kok lebih tua kok. Atas, Bang. Ya. Nah, itu luar biasa gitu. Semuanya kerja, misal tugas itu ada 3, dikerjakan. Dia nggak laptopnya rusak, ditulis gitu. Cari di HP ditulis, nih Pak, mohon maaf laptop saya rusak gitu. Dikirim. Tapi yang ngirimnya nggak apa mau UTS itu enggak. Jadi dia sudah lama itu ngirim, ditulis itu. Nah, Pak, saya misal nge-review untuk ngoding gitu ya. Ya udah dia tanya ke misal ke temennya gitu. Terus itu ditulis gitu. Saya kan nggak punya laptop gitu. Laptop saya rusak karena mungkin nggak eh, apa terkendala dengan uang atau apa belum bisa. Ya ini dosen memaklumi asal ada ini. Itu lulus, Pak. Luar biasa itu. Ini matematika, kemudian machine learning pun lo lulus dia. Tapi ya perjuangannya berdarah-darah gitu. Bang, perjuangannya berdarah, Bang. Karena Iya, satu teman ini sampai ke subuh, Bang. iya tuh ngerjainnya sampai subuh itu. Luar biasa. Tapi dia koordinasi sama dosen gitu. Walaupun ini ya menurut saya agak agak udah mungkin lebih tua dari Mas Yunaldi ya gitu ya. Iya, Bang. Dia Ya itu 43, Bang. 43 itu Mas Yusuf dengar tuh 43 tuh. Dia masih bisa tuh belajar ngoding, tanya kan karena umur 45 disuruh ngoding, apalagi dia sudah punya anak, sudah punya istri, punya suami, kan bingung ya. Nah, itu ngerjain itu. Dikejar itu dosennya sampai minta perbaikan nilai itu. Nilai Iya, Bang. nilai. Pernah ke tempatku itu perjalanan 3 jam, Bang. Dia ke tempatku. Nah, iya. Tuh, 3 jam itu untuk ini ngerjain tugas gitu. Jadi kita dari prodi itu ya membantu gitu Mas, asal niat gitu. Kalau itu kan wah niat, lihat dari teman-temannya. Ini kita ya niat kasihlah nilai cukup karena
sudah apa perjuangannya untuk mengerjakan. Sekarang itu nanti saya tunjukkan nilainya ya. IPK-nya itu bagus. IPK-nya itu di atas 3. Gitu. Dia bisa lulus tepat waktu. Makanya saya juga heran ini gimana dia bisa ngoding ini. Gitu. Yaitu belajar ternyata 3 jam ke rumah Mas Yunaldi untuk ini. Di Buton ya, ya Pak Yunaldi, Mas Yul. Ya bang, dia Buton di ya, Buton bang, Buton. ya, Nah, di kabupaten. di kabupaten. Nah, itu bisa motivasi Dia untuk tinggal, teman-teman ya. Jadi dia tinggal umur di kota bang. di kota ya. Nah, Hmm. itu. Nah, itu bisa. Nah, ini dia nyusun skripsi. Nah, nyusun skripsinya nanti pengennya kolaborasi ya, kita fasilitasi. Pokoknya dari prodi itu membantu teman-teman gitu ya. Ya masa saya misal nanyain, ayo Mas Yunaldi kerjain mata kuliah saya. Ayo Mas Yusuf. Nah, ini kan kurang pas ya, tapi saya mencoba menyemangati teman-teman itu untuk ini, untuk kuliahnya itu diselesaikan gitu karena sudah nyemplung ya kita selesaikan gitu. Yang umur 43 tahun aja bisa gitu, apalah itu yang laptopnya rusak, yang jaringannya susah itu. Nah, itu perjuangannya itu luar biasa. Namanya Bu Siti Waode Rahmatia kalau nggak salah, dari Buton. Oke, lanjut ya. Nah, ini Pak Rusdi bisa ini ya, nilai. Iya Pak, bisa Pak. Nanti coba nanti kita diskusikan ya untuk ini, nilai-nilai seperti ini. Nah, ini Bu Wanti nggak lulus matkulnya pengulangan. Nah, ini nanti kalau ketika nilai sudah muncul itu langsung menghubungi dosen, Pak, saya ingin perbaikan ini gitu. Karena ini nggak tahu nih apakah penilaiannya sudah ditutup atau belum gitu. Ini kan sudah terlalu lama. Mungkin ya dosen sudah persiapan ini baru apa apa materi, mengisi materi di AI kelas gitu ya. Gitu. Nah, makanya pas nilai muncul, kalau saya kan saya kasih itu nilai mana-mana yang nggak ngerjain tugas, mana-mana yang ngerjain tugas itu ada. Itu kayak pemrograman dasar, saya cek nih, misal Mbak Adel pertemuan 1 sampai 7 dia UTS-nya ada tugasnya ada enggak, UTS-nya ada enggak, gitu. UAS-nya ada enggak. Kalau yang enggak bisa di-download karena enggak diizinin di Google Drive-nya, nah itu saya mintain untuk ngirim lagi. Oke, itu Mbak Wanti. Nah, kemudian Mas Azhara, Pak mau nanya kalau IT literasi 0. Itu 0 0 apa 0 ini ya, 0 SKS. Tapi itu nanti kalau mau lulus, mau skripsi itu Mas Mbak Azhara harus ini ngulang lagi. Itu namanya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, kayak DCT dan lain sebagainya. Nah, itu harus ngulang itu gitu. Tapi itu bisa diulang Mbak Azhara. Itu kan 0 SKS. Misal di semester 2 aku pengen semester ini. Karena aku kemarin nggak ngerjain. Di semester ini aku pengen ngerjain. Nah itu bisa Mbak Azhara gitu ya. Nah, oke. Karena ini sudah jam 10. Nah, ini Mas Yusuf udah teriak-teriak ini. Udah jam 11 ini Pak di sini. Nah, Slow Pak, tadi saja Pak, slow aman. oke ya. Ini, nah ini teman-teman silahkan masuk SIA gitu ya. Aduh, ini. Nah, oke, saya ini Mas Aidil nih saya. Nah, nanti masuk password. Nah, nanti kalau ini ya, kalau lupa password hubungin saya aja. Bapak saya lupa password, lupa gitu. Nah, ini bisa lupa password, bisa saya resetkan dari sistem.
Oke, nah ini untuk KRS. Nah ini kalau muncul seperti ini, nanti teman-teman bisa ini ya di oke, kemudian nanti diganti passwordnya lama, password baru, konfirmasi password baru, kemudian simpan. Nah, di sini teman-teman bisa ngecek ya, ada hasil studi saya di semester kemarin berapa gitu. Nah, nih dicek di sini. Wah, ini banyak yang nggak lulus gitu ya. Nah, ini bisa dicek dari sini. Nah, kemudian transkrip juga bisa dicek. Nah, kita fokusnya ke KRS. Kalau misal di sini atau Mas Aldi ini sudah bayar. Nah, artinya ini sudah dibuka gitu. Biasanya kalau beasiswa juga sudah dibuka nih. Kalau tulisannya merah belum di sini ada silahkan hubungin ke keuangan gitu ya kalau ininya merah. Nah, kemudian kita klik isi KRS ini. Nah, oke. Nah, di semester 2 apa? Nah, ini IPK-nya semester kemarin itu 1,7. Dia hanya bisa mengambil 12 SKS. Nah, cari di sini nanti di semester misal dia ini mata kuliah apa nih? Misal ngulang gitu ya. Nah, ini misal dia lah ini intro manajemen dia ngulang gitu ya. Nah, ini cari di sini intro manajemen. Intro manajemen. Nah, ini introduction management. Oke. Nah, ini kan 3 SKS. Kemudian lah apalagi ini ngulang nih. Nah, ini Pancasila gitu ya. Pancasila. Nah, ini oke. Pilih. Kemudian apa nih? Kewarganegaraan. Nanti cari-cari ya. Nah, ini war gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah ini sampai dimentokin ini 12 SKS gitu ya. Kemudian apalagi ini contoh apa nih? Pemrograman dasar gitu. Kalau sudah, nah ini, kalau sudah ini bisa ajukan perwalian atau simpan sementara. Nah, kalau simpan sementara ini karena wah ini saya sudah 10 SKS nih gitu ya. Nah, ini saya simpan sementara. Oke. Nah, kalau disimpan sementara ini teman-teman bisa ngerubah gitu ya. Oh, misal kodenya ini ternyata salah ini. Nah, ini bisa kamu ubah nih di sini, Mas, Mbak. Cek dulu, pastikan dulu semuanya, kodenya, kemudian nama mata kuliahnya, jumlah SKS-nya. Nah, ini kalau sudah simpan sementara ya. Nah, ini bisa diubah-ubah gitu. Nah, kalau Pak ini masih disimpan sementara. Nah, kalau pengajuan gimana? Nah, ini langsung pengajuan, ajukan perwalian. Gitu ya. Nah, ini contoh saya ajukan perwalian di sini. Nah, nanti saya ajukan perwalian. Nah, kemudian nanti kayak Mbak Adel, nah ini disesuaikan mata kuliahnya apa tadi. Nah, ini mata kuliahnya apa? Misal ini saya gedein dulu. Nah, di sini Mbak Adel berarti semester berapa? 2. Nah, ini. Nah, disesuaikan karena dia sudah lulus semuanya. Nah, ini mata kuliahnya apa? Ya, digital literasi. Kodenya sama enggak? Gitu. Misal, nah ini mata kuliahnya ini ya. Data Science kodenya 33. Kita cek di sini. Data Science ada. Nah, ini. Ini kodenya Mas Mbak harus diingat. Nah, ini karena nggak ngelihat kodenya padahal nanti ini sudah saya kasih gitu ya. Nah, ini introduction to data science. Kodenya 33, nanti Mbak Adel milihnya yang ini 13. Nah, wah ini kalau nggak bisa itu seperti ini ya. Contohnya melebihi. Nah, ini kan wah ini.
melebihi batas. Ini berarti saya hapus, misal yang saya ini Mbak Adel milih yang ini gitu ya, keliru. Nah kalau keliru ini, kalau sudah diajukan perwalian, misal Mbak Adel keliru gitu ya. Nah ini hubungin dosennya untuk hubungin saya nanti untuk menghapus mata kuliah yang ini, gitu, diganti dengan yang ini. Nah kalau masih simpan sementara ini bisa dirubah-rubah, gitu. Ini masih bisa dirubah-rubah. Tapi kalau sudah apa namanya ajukan perwalian, itu berarti ini dosennya harus nge-ACC dulu. Nah, ini misal salah ya. Tadi kodenya adalah 33 di sini. Nah, ini malah milihnya yang 13. Nah, ini tinggal dihapus saja nih. Klik. Nah, ganti yang data science yang 33. Nah, data science yang 33. Nah, ini. Nah, oke. Kalau sudah nanti ajukan perwalian. Gitu. Nah, ini contoh apa kita ajukan perwalian. Nah, kalau sudah seperti ini ajukan perwalian, ini nggak bisa dirubah nih Mbak. Nah, ini nggak bisa dirubah dalam ini mengubah mata kuliahnya nggak bisa. Ini harus menghubungin saya terlebih dahulu, baru bisa. Nah ini artinya menunggu persetujuan wali itu. Nah nanti cek apa namanya dosen pembimbingnya itu siapa gitu ya. Misal ini saya nih Singgih ya. Ini Singgih di sini. Nah ini saya beri contoh ya yang saya dulu. Nah ini harus apa namanya di ACC dulu. Nah ini saya cek dulu nih punya saya. Nah, ini perwalian. Nah, ini dari dosen. Nah, tadi siapa? Aidil ya. Ininya NIM-nya 54 kita cek. Nah, ini 54 kan si Aidil. Nah, ini baru bisa saya ini setujui nanti. Nah, baru saya setujui. Atau tolak. Nah, ini saya tolak nih. Artinya Mas apa? Aidil ini dia apa keliru dalam memilihnya. Nah ini bisa saya cek nih, Mas Aidil ini ngambil mata kuliah apa sih gitu ya. Oh, Introduction Science gitu ya. Nah ini bisa saya tolak nih di sini. Saya tolak nih. Artinya kalau ditolak itu nanti tampilannya seperti apa? Nah di sini. Ini udah hilang nih. Kita cek di sini. Nah ini kalau ditolak, nah ini bisa ini. Jadi kalau ada keliru mata kuliah, ini harus menghubungi dosennya. Ya. Nah ini baru bisa dirubah. Oh data science-nya ternyata saya yang 13 atau pemrograman dasar. Nah ini. Nah, ini. Oke. Nah baru saya ajukan perwalian lagi. Nah ini sebelum di ACC oleh dosen ini nggak bisa. Harus apa ACC dosen terlebih dahulu. Nah, ini gimana Pak cara melihat dosen pembimbing saya di sini? Di profil. Nah, ini ada Singgih. Nah, ini saya baru bisa untuk ACC. Hubungin ini. Ya, untuk kode nanti saya kirim Mas yang ini nih. Nah, ini kurikulum batch 567. Itu. Ini. Nah, ini nanti saya ini nih sudah saya buat nih semester 4, semester 3 kodenya. Nah, ini nanti jangan sampai salah ya. Ini saya kasih warna ini. Ini soalnya kembar, ada satu keindonesiaan satu, dua itu untuk angkatan 1, 2, 3, 4. Maka saya kasih warna hitam gini. Jadi saya kasih warna merah nih. Nah, udah biar nggak keliru. Sama ini juga. Nah, biar ini.
Nah, oke. Nyampe sini kita sudah selesai dalam KRS-an. Oke. Nah, untuk ini apa namanya? Perkuliahan. Kapan Pak mulainya? Perkuliahan mulainya tanggal 17. Mulainya bukan tanggal 10 ini ya, tapi tanggal 17. Mulai kuliahnya. Oh, nanti saya kirimin Mbak Arsyaf. Nanti saya kirim nih apa kurikulumnya di sini. Nah, ini semester 2 apa sih mata kuliahnya? Nah, ini. Ini kodenya, kemudian mata kuliahnya, dosennya siapa. Nah, ini sudah ada di sini. Oh, Mas Arsyaf. Lanang. Iya, iya. Nah, di sini. Nah, nanti saya kirimkan. Mas Erlan, oke. Oke. Oke, nyampe sini ada pertanyaan. Nah, untuk Mas Yunaldi sabar ya. Akan diadakan khusus untuk batch 2 yang magang. Ini Siap, untuk siap. adik-adiknya, juniornya. Nyampe sini. Untuk KRS, sepertinya bisa diperpanjang ya kayaknya. Nanti saya bantu untuk KRS. Pokoknya harus bayar dulu intinya, baru bisa KRS. Bisa dicicil ya. Nanti teman-teman bisa menghubungi bagian keuangan untuk menyicil. Pak, misal apa Mas Norman gitu. Saya apa nggak bisa bayar Pak semester ini, bisanya nyicil 2 kali. Misal karena saya dulu dapat beasiswa, bayarnya 1,5 juta, saya cicil 2 kali, bisa. Gitu ya. Nah, jadi bisa dicicil. Nih, kayak Mas Andri itu bisa menyicil dia. Jadi kita fasilitasi. WA ke saya aja ininya. Oke, ada pertanyaan lagi? Mas Hasan, nah, nih, di Madura nih. Cukup teman-teman? Mbak Susi, Mas Pak Rusdi. Cukup ya, sudah jam 10 ya. Alhamdulillah cukup Pak. Cukup Jelas ya. Pak, jelas. Cukup Pak, Jelas. jelas Pak, cukup. Nanti untuk Mbak Adel nanti saya buatkan tutorial untuk ini KRS-nya. Nanti yang batch 2 nanti saya buatkan KRS. Kalau batch 5 batch 7 nanti saya buatkan KRS-nya. Kemudian untuk batch 5 katanya Mas Hasan. Nah, itu kan sudah paham itu untuk KRS. Nah, nanti ini apa namanya? Kita apa nggak usah dibuatin kayak apa tutorial juga sudah bisa begitu. Ya, nanti saya share. Nanti ini ya, dari Maluku kita ini nge-zoom nanti yang Maluku. Nanti kita adakan mungkin hari Senin atau Selasa gitu ya, khusus Maluku. Oke.
Oke, ada pertanyaan? Nah, itu Mas Yunaldi. Nah, oke, sip. Baik, Pak Dadan, kita cukup. Baik, ini apa? Sudah 10:30 ya, ternyata. Kita cukupkan sampai di sini. Teman-teman silahkan untuk apa melanjutkan KRS tentunya harus apa bayar terlebih dahulu baru bisa KRS. Nah, jika ada kesulitan nanti hubungin saya. Nanti insya Allah ada ini ya admin prodi ya. Jadi yang nanti apa tektokan itu bisa dari admin prodi. Nanti insya Allah minggu ini atau kalau nggak akhir bulan gitu ya. Nanti akan membantu nge-WA-in teman-teman kenapa belum KRS, ada kendala apa, nah itu bisa. Nah, baik cukup dari saya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Semangat untuk kuliahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat istirahat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti Terima kasih, sering Pak. lah adain seperti ini.